Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSM untuk jenjang SMA atau MA gitu ya. Nanti simak penjelasan Pak Ferdi dengan seksama. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ke saya via Japri gitu ya. Nah, kita bahas dulu untuk soal yang pertama. Nah, ini ada soal berbahasa Arab. Nah, kebetulan di sini sudah saya terjemahkan. Terjemahan dari kalimat berbahasa Arab ini adalah kemungkinan terbesar jumlah duduk tasyahud bagi makmum yang masbuk pada saat sholat fardu adalah sama dengan titik-titik. Nah, jadi untuk menentukan kemungkinan jumlah tasyahud yang dilakukan, dan ini karena yang ditanyakan adalah kemungkinan terbesar. Nah, kemungkinan terbesarnya itu terjadi pada saat sholat maghrib gitu ya, pada saat sholat jamaah yaitu pada saat sholat maghrib. Nah, di sini makmum itu ya kan, jadi dia itu masbuk. Nah, masbuknya itu adalah pada saat rokaat yang kedua gitu. Nah, ini masbuknya pada saat rokaat kedua. Nah, kemudian selain dari rokaat yang kedua ini, pada saat ini si makmum tersebut itu tidak mendapatkan rukuk ya. Jadi rokaat kedua pada saat nah pada saat makmum tidak mendapatkan rukuk. Nah, itu tidak mendapatkan rukuk. Nah, berarti secara otomatis karena si makmum tersebut itu tidak mendapatkan rukuk, maka untuk gerakan sholat yang dilakukan itu masih belum dihitung sebagai satu rakaat gitu. Sehingga nanti kalau misalkan dihitung secara keseluruhan berarti kan ini bisa kita data ya. Data yang pertama itu adalah terjadi. Nah, tasyahud awalnya itu pada saat kapan? Nah, berarti kan tasyahud yang pertama itu, nah, tasyahud pertamanya itu dilakukan pada saat rokaat kedua, pada saat sholat jamaah dilangsungkan gitu ya. Jadi ini terjadi pada rokaat kedua. Nah, rokaat kedua bersama apa imam. Nah, oke bersama imam. Oke, terus kemudian tasyahud yang berikutnya itu tasyahud yang kedua. Nah, itu tasyahud kedua itu dilakukan pada saat rokaat ketiga bersama imam juga gitu kan. Jadi rokaat ketiga bersama imam. Nah, bersama imam, tapi di sini masih dihitung satu rokaat untuk si makmumnya tadi. Begitu kan anak. Berarti kan ini satu rokaat untuk si makmum. Nah, itu. Terus kemudian tasyahud yang berikutnya adalah dilaksanakan pada saat si imamnya itu sudah selesai sholat, makmumnya kan berdiri gitu kan. Berarti si makmumnya tadi melaksanakan dua rakaat lagi gitu kan, dua rakaat lagi untuk menggenapi sholat maghribnya tadi. Berarti kan ini adalah tasyahud yang ketiga gitu kan. Ini berarti tasyahud ketiga. Oke, dilaksanakan pada saat si makmum tadi itu kan menggenapi sholatnya tadi toh. Jadi menggenapi rokaatnya tadi berarti kan rokaat. Nah, rokaat pertama si makmum masbuk. Nah, oke berarti pada saat ini dia sudah melaksanakan dua rokaat dari sholat. Ya, oke dua rokaat dari si makmum. Jadi menggenapinya gitu ya. Terus kemudian berarti tasyahud yang keempat. Nah, itu dilaksanakan ketika rokaat kedua untuk menggenapi sholat tadi. Nah, oke rokaat kedua si makmum masbuk. Nah, masbuk itu berarti dia sudah melaksanakan tiga rokaat full untuk menggenapi sholat tadi.
ya. Oke, artinya apa? Berarti nanti banyak tasyahudnya itu yang dilakukan adalah sebanyak 4 kali. Sehingga jawabannya benar adalah D. Oke, semoga untuk penjelasan ini bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan di pembahasan soal yang nomor 2. Oke, aku adalah ayat di dalam surah Al-Mutaffifin. Nah, jika nomor ayatku ditambah dengan setengah bilangan banyak ayat di surah Al-Mutaffifin, maka akan diperoleh nomor ayatku dengan urutan digitnya itu adalah terbalik. Nah, berikut ini yang bukan aku adalah sama dengan titik-titik. Nah, jadi di sini ada beberapa potongan ayat di dalam surah Al-Mutaffifin. Nah, ini kita tentukan nomor ayatnya dulu. Jadi yang pertama, Iza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awalin, itu adalah merupakan urutan ayat ke-13 gitu. Berikutnya ta'rifu fi wujuhihim nazrotan na'im. Nah, itu adalah merupakan urutan ke-24. Kemudian wama ursilu alaihim hafidin, itu adalah merupakan urutan ke-33. Sementara itu alal aro'ik yang turun itu adalah merupakan urutan ke-35. Nah, gitu ya. Jadi ini kita tentukan urutan ayatnya dulu. Nah, terus kemudian banyaknya ayat di dalam surah Al-Mutaffifin itu ada berapa gitu. Jadi banyak ayatnya itu. Nah, oke. Banyak ayatnya itu adalah sebanyak 36 ayat. Nah, terus kemudian kalau misalkan ini kita jadikan dalam bentuk sebuah persamaan, maka persamaan yang dimaksudkan di dalam soal ini adalah bahwa terdapat terdapat bilangan yang menyatakan ayat. Ini kan ada 2 digit ya. Jadi kita misalkan digitnya adalah digit AB. Nah, berarti kan digit AB. Terus kemudian ditambah dengan setengah. Nah, setengah dari banyaknya ayatnya tadi. Berarti kan setengah dikali 36 itu akan menghasilkan nomor yang baru di mana dia adalah merupakan digit AB yang dibalik. Berarti nanti menjadi digit BA tapi dia dibalik. Nah, sehingga nanti persamaannya bisa kita tulis menjadi digit AB, kemudian setengah dikalikan 36 itu kan sama dengan 18, maka akan menghasilkan digit BA dengan posisi terbalik. Nah, gitu. Artinya berarti AB yang akan kita masukkan dalam bentuk persamaan ini itu ada di kemungkinan ABCD ini gitu. Berarti kan AB yang pertama nanti yang akan kita substitusikan adalah AB itu kan sama dengan 13 dulu. Kemudian nanti bisa jadi AB itu adalah sama dengan 24. Digit AB sama dengan 33. Dan digit AB yang berikutnya adalah AB sama dengan 35. Nah, nanti ini akan kita coba satu-satu. Kemudian nanti dicari yang dia itu bukan aku. Berarti nanti yang tidak memenuhi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Jadi misalkan di pilihan jawaban pertama, itu adalah AB-nya sama dengan 13. Nah, untuk digit AB sama dengan 13, maka persamaannya dapat kita tulis menjadi 13 ditambah 18. Sehingga ketemunya sama dengan 31. Dan ini memenuhi karena apa? 13 dan 31 kan digit-digitnya kan adalah merupakan kebalikan gitu kan. Dari 13 dibalik menjadi 31. Sehingga yang ini memenuhi. Kemudian untuk yang kedua adalah kita masukkan untuk digit AB sama dengan 24. Maka ketika kita masukkan nilainya menjadi 24 ditambah 18 gitu kan, maka hasilnya adalah sama dengan 42. Nah, ternyata juga memenuhi gitu kan. Karena 24 itu kalau misalkan digitnya dibalik itu sama dengan 42. Sehingga yang ini memenuhi juga. Kemudian yang ketiga itu ada kita punya digit AB adalah sama dengan 33. Kalau misalkan kita masukkan
maka nilainya menjadi 33 ditambah 18, itu sama dengan 51. Nah, kalau kita lihat, ternyata pada posisi seperti ini, 33 dan 51 itu tidak memenuhi. Gitu, karena ketika dibalik itu angkanya tidak sama. Nah, sehingga yang pilihan jawaban C itu udah jelas salah gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan di pilihan jawaban do, nah, di pilihan jawaban do kita punya digit AB itu adalah sama dengan 35. Jika kita substitusikan, maka nilainya menjadi 35 ditambah berapa tadi? 18 gitu. Sehingga ketemunya adalah sama dengan 53. Dan 35 dengan 53 itu benar. Gitu. Kalau misalkan dibalik kan dia memenuhi. Sehingga pilihan jawaban yang dia itu bukan aku tadi adalah pilihan jawaban C. Oke. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan di soal yang nomor 3. Nah, oke, nomor 3 ini juga soal dalam bentuk bahasa Arab. Ini sudah saya terjemahkan. Nah, terjemahannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini diketahui bahwa Al-Quran menyebutkan hingga 30 bilangan bulat positif yang nilainya itu berbeda. Jadi ada 30 bilangan bulat positif berbeda yang 30 bilangan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah gitu, berarti kan langkah kita yang pertama adalah kita harus mendata dulu bilangan-bilangan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Gitu. Jadi misalnya, ini kita data aja semuanya. Berarti kan bilangan-bilangan yang dimaksud, ya. Nah, jadi bilangan-bilangan tersebut, nah, bilangan-bilangan tersebut, nah, sekarang kita data dulu. Nah, berarti bilangan yang pertama adalah ada bilangan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Nah, ini bentar. Angka 6-nya kayaknya. Nah, saya hapus dulu. Nah, nanti yang berikutnya ini ada 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 19, kemudian 20, 30, berikutnya ada 40, 50, 60, 70, 80, lalu ada 99. Nah, 99 ini kan merupakan jumlah dari Asmaul Husna ya, teman-teman. Terus kemudian ada 100. Setelah 100 ada 200, 300, 1000. Kemudian ada 2000. Lalu ada 3000. Selanjutnya ada 5000. Lalu ada 50.000. Kemudian angka yang terakhir adalah 100.000. Nanti teman-teman bisa cross check atau mungkin bisa searching di Google untuk bilangan-bilangan ini. Untuk data yang Pak Ferdi punya itu ada sebanyak 30 bilangan dan bilangannya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, terus kemudian di antara 30 bilangan tersebut, banyaknya bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 adalah sama dengan titik-titik. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ciri-cirinya, berarti bilangan yang habis dibagi 2 itu kan ada beberapa syarat tuh ya. Jadi yang pertama, bilangan itu dikatakan habis dibagi itu kan ketika sisanya itu adalah sama dengan 0. Nah, bilangan yang habis dibagi 2 yang sisanya sama dengan 0 itu ciri-cirinya adalah bahwa bilangan tersebut harus merupakan bilangan genap. Gitu kan? Jadi kan bilangannya harus genap. Oke, terus kemudian selain bilangannya harus genap, berarti kan angka satuannya, ya, angka satuan atau digit terakhir. Nah, digit terakhirnya itu adalah sama dengan
0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, jadi gitu. Terus kemudian bilangan yang habis dibagi 3 itu ciri-cirinya gimana, Pak? Ciri-cirinya yaitu adalah jumlah digit-digitnya. Nah, oke, digit-digitnya itu adalah habis dibagi 3. Nah, ini jumlah digit-digitnya itu habis dibagi 3. Nah, semisal kita di sini ambil contoh, katakanlah kita mau mengambil yang berapa ya? Misalkan saya mau ambil bilangan 99 gitu. Nah, kalau misalkan 99 ini kita jumlahkan digitnya, maka nilainya menjadi 9 ditambah dengan 9. Maka 9 ditambah 9 itu adalah sama dengan 18 gitu. Dan 18 itu habis dibagi 3 gitu. Habis dibagi 3 karena ketika dibagi 3 itu sisa pembagiannya adalah sama dengan 0. 18 habis dibagi 3 berarti 99 juga pasti habis dibagi 3 gitu ya. Kalau untuk yang habis dibagi 2 saya rasa teman-teman juga sudah bisa gitu. Nah, terus di sini karena kata penghubungnya adalah atau berarti dia hanya memenuhi salah satu syarat dari kedua syarat ini gitu. Jadi tidak harus kedua-duanya gitu kan. Artinya berarti di sini kan pasti ada beberapa bilangan yang dia itu tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 3. Nah, berarti nanti bilangan-bilangan itu yang harus kita coret gitu. Jadi kalau kita data dari bilangannya, bilangan yang tidak habis dibagi 2 itu berarti bilangan yang pertama adalah 1 gitu kan. 1 tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 3. Kemudian bilangan yang berikutnya adalah 5. Kenapa kok 5 tidak habis dibagi 2, Pak? Karena bilangannya bukan bilangan genap. Dan ketika dibagi 3 pun, dia tidak ada sisanya. Berarti 5 itu tidak memenuhi. Kemudian 7. Nah, 7 ini kan kayaknya juga tidak memenuhi kan? Selain dia bukan genap, bilangan tersebut ketika dibagi 3 itu tidak ada sisanya. Jadi dia tidak memenuhi. Kemudian bilangan yang berikutnya adalah, nah ini, ada bilangan 11. Nah, 11 itu bukan genap, tidak habis dibagi 2. Kalau dibagi 3 juga, ini juga tidak, apa itu, sisa, apa, dia juga tidak habis dibagi juga, gitu kan. Jadi sisanya bukan 0, jadi 11 itu tidak memenuhi. Kemudian 19. Nah, 19 bukan genap, juga tidak habis dibagi 3. Sementara itu untuk yang lainnya, semuanya ini kayaknya memenuhi gitu ya. Karena meskipun misalkan kita ambil 5.000, 5.000 kan memang tidak habis dibagi 3, tapi dia masih bisa dibagi 2. Karena untuk kata penghubung atau itu berarti hanya memenuhi salah satu saja boleh gitu. Ya, artinya salah satu saja itu boleh ya. Memenuhi hanya salah satu dari persyaratan ini ya. Memenuhi salah satu persyaratan saja. Persyaratan saja. Jadi tidak harus kedua-duanya gitu ya. Kalau kedua-duanya berarti di sini harus dibagi 2 dan 3. Kalau yang ini kan tidak. Nah, karena di sini tadi total bilangannya ada 30, berarti kan ada 5 bilangan yang jelas tidak memenuhi. Sehingga bilangan tersebut banyak bilangan yang memenuhi. Nah, oke, banyak bilangan yang memenuhi itu berarti adalah sebanyak 30 bilangan kita kurangi dengan 5 bilangan yang tidak memenuhi tadi. Sehingga totalnya ada sebanyak 25 bilangan. Oke, sehingga pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Gitu. Semoga penjelasan ini bisa dipahami anak-anak ya. Nah, untuk penjelasan berikutnya saya jelaskan lewat video yang terpisah karena untuk menghemat durasi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.